Oke, Ri. Terus Oke. gimana lagi, Ri? Apalagi ada kejadian yang menarik nggak lo selama lo ngendel live animal yang nggak pernah terlupakan sama lo? Kejadian menarik. Mungkin ini kali ya. Ini sebenarnya kontroversial sih, Mas. Nggak apa-apa. Iya, kita Anggap bukan aja, Stars TV. anggap aja ini ada di sebuah daerah di antah berantah Oke. lah. Waktu itu kita pernah ngangkut lumba-lumba waktu itu. Oh iya. Lumba kita pernah angkut tuh. Cuma gue juga bingung nih, Mas. Kita ngangkut doang kan. Ngangkut yang punya orang. Tapi kita yang diprotes gitu sama pencinta hewan. Nggak boleh kayak gitu. Itu yang gue bingung kan. Bingung. Aduh, kok jadi kita yang kena nih gitu. Terus padahal kan dia yang punya, dia yang treatment. Kita cuma ngangkut. Emang lumba-lumbanya protes? Ya enggak sih, cuma klepak-klepak doang gitu. Terus itu gimana ngangkut lumba-lumba? Lumba is mamalia ya. Yes, mama. Mammal ya. Which means dia melahirkan dan dia masih bernafas dengan oksigen ya. Oksigen ya. Berarti kan nggak kayak ikan lain tuh. Bukan lain. ikan. Thank you. Mamalia. Oke. Nah terus itu gimana? Jadi lumba-lumba itu diangkut mau diapain sih? Kebanyakan, gue nggak tahu mau diapain. Tapi kan intinya tetap ya. Number one, kenapa lumba-lumba itu diangkut pakai pesawat? Biar cepet. Ya cepat. Ya, setuju ya. Setuju. Terus Cuman kalau ngelihat dari protes pencinta hewan, katanya ini eksploitasi katanya. Jadi buat pertunjukan, show segala macam. Nah itu yang diprotes sama pencinta hewan tuh. itu kan bukan lu. Bukan gue. Lu kan transport. Gue cuma transport gitu kan. Terus kenapa gue yang kena? Iya. Ya lagi pula kan transportnya kan kayak lu bilang tadi memang ada guidance-nya. Dan juga memang gitu. walaupun lu hanyalah mengangkut binatang, tapi kan lu tetap menghargai hidup binatang itu kan. Kayak gitu. Kita waktu itu angkut lumba-lumba, gue juga kaget tuh pertama kali ditelepon, Pak saya mau angkut lumba-lumba, haji gile gitu kan, angkut lumba-lumba gitu kan. Gue baca dulu, oh caranya gini, ya udah gue liatin, ternyata angkut lumba-lumba tuh simple sih Mas, cuma kayak apa? Nandu orang, yang tadi sama pakai kain kayak ngangkut ular. Jadi lumba-lumbanya di ayunan kayak gitu. Terus lu kayak tahu tandu nggak? Tandu orang buat tandu sakit. Orang sakit. Iya. Cuma ada celahnya di bawah. Jadi kayak tandu terus dibikinin kain gitu. Lumba-lumbanya. Nah, udah kayak gitu doang. Dia nggak dikasih apa-apa lagi. Kenapa ditandu? Bukan kayak packingnya kayak gitu, kayak tandu. Oh, sorry. Tapi kenapa nggak di kayak ikan kenapa nggak kayak ikan di dalam plastik, atau kenapa nggak kayak yang tadi gitu dikandangin, atau kenapa nggak pakai styrofoam, kenapa ditandu gitu? Ya karena tadi dia nggak napasnya kan pakai mamal kan, ikan, terus napasnya pakai oksigen, terus satu biar dia nggak bisa gerak. Oh, jadi nggak kelepek-kelepek. Iya, kayak gitu. Jadi pas ditaruh, jadi yang ditaruh badannya, dia moncongnya badannya rentang gini, terus dia dikasih kain gitu, ya udah. Dan packagingnya kotak. Jadi kotak, bawahnya ada absorben. Tetap. Terus ada dikasih, lu kayak ayunan bayi gimana sih? Iya. Ada kain di tiap sisi, ya udah Itu tempatnya, sorry bro, nggak pakai ULD kan, nggak dikotakin gede gitu, atau tergantung kalau pesawatnya. Case lu. Oh enggak, waktu itu gue pakai pesawat kecil. Nah itu waktu itu terus digabungin sama bagasi. Iya. Digabungin. Tapi dia ruangannya luas kan, maksudnya biar nggak ketimpa-timpa bagasi? Enggak lah, maksudnya di atas ditaruh bagasi, ditaruh kargo yang gue kan nggak paham. Jadi enggak. Jadi dia masukin di situ. Ya dimasukin, terus tetap sekitarnya barang, cuma dia setidaknya dikasih ruang dikit lah. Dikasih ruang. Kayak gitu. Oke.
Dikasih ruang, diinin. Wow, gitu. Terus treatmentnya waktu nunggu Ini nggak dibius kan ya? nggak dibius. Jadi pas diangkat dia kelep-kelep gitu atau Nggak bisa, jinak? dia nggak bisa gerak. Ayunan tuh bikin binatang nggak bisa Oh iya, gerak, Mas. itu fungsi. Aduh. Ya, jadi sebenarnya juga nggak kita udah menghindari dia biar luka kan, karena Iya. kan nggak gerak itu biar binatangnya nggak luka. Biar nggak ngelukain dirinya. Terus. Terus treatmentnya waktu di waiting apa di Transit? transit bukan transit waktu nunggu. Oh, wah waiting ya. Waktu nunggu penerbangan satu cuma disiram doang sama Disiram. pawangnya. Di minimal lembab. Sorry kulitnya. bro, lu jangan bilang pawang, nanti orang-orang sini pada protes. Ini sama ahli lumba-lumbanya. Ahli lumba-lumbanya. Ah. Bener. Apa yang menangani lumba-lumbanya ahlinya. Emang ahlinya. Siram-siram. Dibikin lembab, dilapin kulitnya. Oh, dilapin terus. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya juga udah hati-hati ya. Mm. Abis itu diangkut di pesawat. Yang di pesawat. Kayak gitu. Oh gitu, terus taruh. Jadi intinya nggak boleh nyentuh lantai ya? Enggak, jadi ini kotak, terus 1,5 meter kotaknya tingginya, terus dikasih ayunan gitu, bawahnya kosong, Oh. bawahnya absorbennya. Oh. Jadi dia nggak ngegantung ya? istilahnya. Ngegantung ya? Iya, dia ngegantung. Itu dari mana ke mana? Gue waktu itu pernah ke Balikpapan, Balikpapan, terus Jakarta Balikpapan. Batam, Jakarta Batam. Wait. Ini banyak dolphin yang lu angkut. Gue cuma nanganin 2 waktu itu. Jakarta Balikpapan sama Jakarta Batam. Batam. Tapi nggak dalam one sign, nggak dalam berbarengan, Mas. Iya. Intinya ada dua keadaan. Lu pernah handle lumba-lumba. Oh, jadi ituin. Itu lumba-lumbanya gimana sih? Lumba-lumba jinak ya pasti ya. Lumba-lumba pet ya. Pet kayaknya. Bukan wild, bukan lu wild, angkut, iya. bukan lu angkut dari laut terus lu Yes. kirim ke Jakarta, ke Batam, ke Balikpapan, bukan kan? Kayak Karena sih. kalau itu mah ya menyalahi aturan dong. Yes. Ini memang pet breeder gitu kan? Breeder. Memang dikembangbiakan gitu kan? Pet. Oh, Soalnya punya salah satu iyalah. wisata terkenal di Jakarta. Oh, yang Yoi. depannya A, Ya. yang punyanya J. Yes. Oh iya. Oke. Itu. Iya. Bingung. Itu yang banyak kasus di situ. Mungkin dia memang pada dendam aja kali. Ya kan? Ada perasaan batin antara si yang memprotes dengan J dan A itu. Yoi. Makanya disalahin, ngapain diangkut? Mana gue tahu. Oh gitu. Tapi kan sampai sana gimana? Sampai sana Aman. nggak ada luka. Enggak. Dicek, nggak ada. Nggak ada. Sehat. Sehat. Walafiat. Sehat. Kayak gitu. Oh, itu kalau lumba-lumba, lu bisa tahu nggak sih cowok apa cewek? Katanya ya. Hah. Gue nanya, bang ini cewek sama cowok gimana? Katanya sih lihat dari bentuk moncongnya katanya. Oh ini, kalau cowok lebih panjang. Nggak ngerti gitu. Ah. Pokoknya ada spesifik bentuknya yang bikin beda secara sekilas gitu. Ya kita kan nggak bisa lihat. Di KTP juga nggak ada dia. Habis itu diangkut, masuk ke sana, gila. Itu gue nggak kebayang sih waktu ngangkut itu. Jadi yang ngangkut lumba-lumba 2 orang atau banyak? Waktu naikin pesawat. Naikin pesawat. Kan kalau naikin Pawang pesawat. 1. Hah? Ahli lumba-lumba ikut di pesawat atau nggak ikut? Nggak ikut. Ahli lumba-lumba nggak ikut. Nggak ikut. Terus? Cuma sampai ini doang treatment pre-treatment nih. Pre-treatment. Berarti dia cuma sampai naik pesawat. Nggak nyampe naik pesawat juga, cuma nyampe gudang istilahnya. Oh gitu. Yes, cuma sampai gudang, terus nanti lumba-lumbanya kita angkut ke apron. Nanti di apron ya udah kayak naikin kargo biasa aja, pakai loader naik. Ada berapa orang tuh? Biasanya yang handle 4 kayaknya, 2 di 4. atas, 2 di bawah. Oh. Buat geser-geser soalnya. Soalnya kan dia panjang kan. Iya. Panjang. Dia yang pertama kali dimasukkan, dia yang paling terakhir. Dia harus yang paling terakhir ya. Yes, dia yang paling terakhir. Supaya gampang ngeluarinnya. Ngeluarinnya. Nah, begitu. Terus waktu itu pernah diskusi juga sama salah satu penerbang. Katanya gua
gue kudu belajar lagi. Katanya di kompartemen belakang tuh oksigennya lebih banyak katanya. Betul. Jadi kenapa di oksigen belakang lebih banyak? Karena di sana ada recirculation fan dari atas. Kalau di depan enggak. Kalau di depan dia itu recirculation fan-nya di avionics compartment, di tempat. Wah, jadi kebuka nih kalian. Jadi dia udaranya cuma dari samping, dari kisi-kisi yang dari samping. Kalau yang dari belakang ada recirculation fan-nya. Soalnya kejadian. Mati. Gue udah naikin di depan, suruh turunin. Serius. Kayak gitu. Bang, tolong bang pindahin saya. Pas biasa kan si penerbang itu kan lihat, waduh ada lumba-lumba, akhirnya dia turun ke bawah, tek walk around check gitu kan. Nah, nyamperin, ini apa mas? Lumba-lumba. Oke. Kenapa di depan? Ya karena ini cap biar apa? Biar loadingnya apa? Kayak gitu. Biar balance-nya pas. Kayak gitu. Terus nanti oksigennya kurang, tolong pindahin ke belakang katanya gitu. Jadi ternyata walaupun dulu ngangkut lumba-lumba harus ngerti tetap kita tuh sayang sama binatang. Dia adalah makhluk hidup. Bener. Sampai oksigennya pun diperhatiin kayak gitu. Gila. Itu dia ngangkut, gue sih nggak kebayang ya. Itu ngangkut ini lumba-lumba pakai volume ya? Apa pakai berat? Harganya? Harga. Kalau gue mau ngangkut lumba-lumba nih. Harga kayak volume. Oh volume? Iya. Anjir. Jadi kalau beda kali, kalau harga live animal beda kali. Ya, lebih mahal ya. Harganya gue lupa. Tapi rata-rata between 150 sampai 200% harganya dari harga normal. Oke. Misalnya dari Jakarta Surabaya 10.000 per kilo, ya dia dicas dari 20.000. Treatmentnya juga beda, ininya beda, plus ada tambahan biaya special tool lah bahasanya ya. Kayak gitu. Oh, anjrit. Itu dua-duanya pakai pesawat kecil. Pesawat gede juga Enggak, bukan, sorry, yang lumba-lumba nih kita ngomong. Oh, lumba-lumba pesawat kecil. Jadi intinya sebenarnya ya walaupun ini kita sudah mematuhi berbagai macam peraturannya kan. Yes, benar. Iya. Terus ada lagi nggak kira-kira bro yang pernah lu kejadian? Kejadian sih tentang live animal nih. Live animal lah. Live animal ya itu ada yang mungkin salah treatment ya mati kayak gitu pernah kayak gitu. Iya sih. Karena gue pernah bro ngobrol ya sama, kebetulan gue waktu itu pernah benerin rumah. Terus punya tukangnya itu cerita, bang sebelumnya kerjaan apa bang? Gue kerjaan ini breeder ayam. Ternak ayam. Jadi ternak ayam gimana bang? Ini modal beli ayam enggak, saya yang ngejagain kandangnya doang. Artinya apa? Buruh ayam. Oh gitu, enak dong bang, duitnya banyak kan gue bilang gitu. Oh enggak, jadi dia tuh gila juga. Dia dibayar si buruh ayam itu nenakin ayam. Misalnya si yang punya nih kasih 100 ayam. Nah dia harus nenakin 100. Harus jadi, anggaplah sampai jadi ayam potong ya. Enggak usah sampai bertelur dah. Telur mah beda lagi. Sampai jadi ayam potong. Nanti pas jadi ayam potong dihitung yang bisa jadi ayam potong berapa. Terus? Misalnya kan yang jadi ayam potong 90. Yang mati 10. Yang mati 10 itu si yang buruhnya itu mesti bayar. Waduh. Iya. Buruh si tukang gue itu ngomong, bagaimana ceritanya pak? Kematian itu adalah kehendak Allah kata dia. Nah saya gimana caranya bisa ngelawan kehendak Allah? Ya kalau udah mau mati ya mati aja ayamnya. Terus saya masa disuruh bayar? Dan ayamnya kan nggak bisa dimakan. Udah mati kan? Oh gue bilang gila juga nih. Jadi intinya si orang itu disuruh bayar sesuatu yang udah kodo dan kodaknya keluar. Iya kan? Gila banget. Makanya gue sering mikir, salah satu pekerjaan menurut gue yang bukan semua pekerjaan susah deh. Tapi maksud gue gini, pekerjaan yang pekerjaan breeder live animal itu ada tantangannya. Tantangannya adalah kematian. Iya. Dan kematian itu sebenarnya adalah ya memang kita harus mentek dengan benar. Tapi pada akhirnya ada takdirnya. Ya kalau memang takdirnya binatangnya mati terus gimana? Ya kalau ngomong gitu beres mas, nggak ada klaim. Iya. Bilang aja, nah barang gua mati,
udah takdir ya nggak klaim ya. iya makanya gue sering bingung gitu loh ya, namanya ya kayak tadi lu ngirim ayam, Yes. ujung-ujungnya ada yang mati kan, Mortalitasnya ada. itu Dan gimana ganti? kalau shipper pengen klaim ya klaim ya gitu, cuma gini kadang gue bilang nakal ya sih nakalnya. Nah, pengirim itu rata-rata nakalnya tuh kita udah batasin satu box itu maksimal tuh nggak boleh, gue lupa kuantitasnya, between 50 sampai 75 ekor gitu. Karena biar nggak terlalu rapet gitu kan, anak ayam bisa gerak. Tadi kan gue bilang geraknya ada juga lah si binatang itu. Kadang-kadang sih breeder, gue pengen cepet nih si ayam cepet, bukan cepet, gue pengen harga murah, ngirimnya cepet, ya udah satu box dia ngirim 100-120 ayam gitu. Nggak sesuai dengan kapasitas. Ya, nggak sesuai sama kapasitas kayak gitu. Tumpuk. Nah, pas nyampe destinasi mati kayak gitu. Nah, terus? Ya kadang kayak gitu. Dimintain. Ini Kadang mati, klaim. Bro. Kadang klaim. Iya, klaim. Ya, ayamku mati gitu. Ya. Ya udah, kubur. Mau gimana? ya udah, kubur. Masa di sate, Pak? Enggak, maksudnya gue juga bingung sih, bingungnya dalam artian, dan kadang kita susah juga tapi sekarang kita udah random setahu gue ya, udah random cek. Jadi kalau misalnya ada yang ngirim anak ayam, kita buka dulu nih, nggak semua kita buka, kan kiriman ada ratusan box misalnya, kita random 10% misalnya, ada 100 box ya random 10. Nih bener gak anak ayamnya nggak terlalu rapat gitu? Tapi bisa 10%, siapa yang menjamin 90%? Enggak. Ya itu dia. Iya, 10% ketemu misalnya 2%, yang 2%-nya doang di nggak jadi, yang 5% itu sisa, yang sisanya kan ini. Tapi kita keren. Tapi gue nggak setuju. Gue bukan yang nggak setuju. Gue memang bukan pengusaha live animal. Tapi sungguh tidak etis dan sungguh tidak berperi kemanusiaan sekali dibanding protes ngangkut lumba-lumba. Lebih baik ini buruh disuruh bayar komplain binatang yang mati. Padahal mereka sudah treatment sebaik-baiknya gitu. Iya. Itu gue beneran pas dengerin cerita itu, wah ini gila banget bro, gila banget, nggak oke banget gitu. Sampai gue punya temen, dia bokapnya dokter hewan di salah satu perusahaan nugget terbesar lah gitu. Di Serang? Iya, itu adalah. Nah habis itu. Serang sana. Iya, udah jangan dilanjutin lagi. Okay. Nah jadi pas di Serang itu dia pintar, dia jadi ya perusahaannya itu karena mungkin perusahaan besar, dia punya solusinya. Ya udah kalau ayamnya mati, ya udah mati, buru-buru itu jangan di-charge. Karena ayam matinya itu masih bisa digunakan sebagai pakan dari buaya. Oh, gitu. Jadi kan nggak rugi kan sih. Gunakan buat nugget. Nggak buat nugget, Pak. Kalau buat nugget sama aja saya makan tiren, Pak. Gue kaget masih bisa digunakan. Iya. Digunakan buat nugget. Nggak buat pakan buaya. Benar. Bisa buat pakan buaya. Artinya kan ular ya, reptil ya. Iya, masih bisa. Artinya kan sama-sama menguntungkan dan bukan menghukum si buruhnya. Mau gimana orang namanya makhluk hidup ya, kalau mati ya udah takdir Allah, gimana? Iya sih. Gue nggak setuju. Tapi gue demen tuh tadi cerita lo itu yang J dan A. Tapi gak usah diperpanjang lagi lah. Oke, semuanya gue stop aja. Gue suka banget nih ngobrol sama pen gue. Dia masih punya banyak cerita lain. Kalau masih pingin denger cerita dia, komen aja. Nanti dia gue undang lagi. Tapi jangan lupa konsultasi juga boleh. Sebut namanya 3 kali. Henry. Oke, kalau gitu bro, thank you udah watching this episode dan see you. Salam COVID bro. Yo.